Shalom, selamat pagi bro and sis, kembali bertemu dengan kami. Hari ini tanggal 18 Agustus 2022. Kami akan membawakan renungan dari bacaan Injil Matius 22 ayat 1-14. Dengan perikop, undanglah setiap orang yang kalian jumpai ke pesta nikah ini. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam, kepala, dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan pernikah itu. Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk, hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada retap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan. Guru pada Allah. Luar biasa firman Tuhan hari ini bro ya. Ya. Jadi sebelum itu kita berdoa dulu bro. Ya, kita awali dengan doa. Lupa tadi. Silakan bro. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami akan merenungkan sebentar firman ini. Biarlah firman yang kita baca hari ini boleh menguatkan kehidupan kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, jadi dari perikop ini dikatakan Yesus mengumpamakan tentang pesta nikah. Ya. Begitu banyak tamu yang diundang, bahkan sudah sediakan Ya. ternak peliharaannya sudah disembelih, ya kan, hidangan sudah disediakan, tapi banyak tidak mengindahkan undangan tersebut. Ya. Nah, bahkan ada yang tetap kerja atau dan Sibuk lain-lain, lah, sibuk dengan kegiatan masing-masing ya. Nah, jadi gimana bro kalau di sini? Nah ini satu perumpamaan bro ya. Satu perumpamaan di sini hal kerajaan Allah di surga. Hal kerajaan surga itu seperti seumpama raja mengadakan perjamuan gitu, perkawinan. Ini raja ini ceritanya kerajaan Allah itu bagaimana Tuhan itu membuat acara sehingga dia undang orang-orang. Dia orang-orang. Memang kalau kita kembali ke perjanjian lama, itu kita tahu orang-orang yang terpilih yaitu bukan kita kan, tetapi orang-orang pilihan adalah bangsa Israel. Ya kan? Kalau kita kembalikan ke cerita itu. Jadi ketika undangan itu disampaikan ke mereka kan banyak, ada yang di Alkitab katakan mereka tegar tengkuk, mereka itu menolak. Bahkan di situ dia bilang hamba-hambanya itu yang dikirim itu sama seperti nabi-nabi. Bahkan dibunuh. Bahkan, nah kita lihat kan
kita baru bisa lihat sekarang karena kita udah tahu ceritanya Tuhan Yesus bagaimana dia datang untuk memberitakan kerajaan Allah, kekekalan, keselamatan, tetapi sampai bangsa itu nggak menerima. Iya. Ya, bahkan yang bro bilang dibunuh gitu. Iya. Nah, di situ kembali lagi kan, ketika mereka nggak mau menerima, makanya kita sebagai orang yang di luar Yahudi dikasih kesempatan untuk Ya. apa? Makanya di sini dikatakan Ya. murka raja itu lalu ia menyuruh pasukannya, Ya. ya kan, untuk memberitakan, menyampaikan undangan ini kepada semua orang di persimpangan jalan. Ya. Jadi bahkan orang-orang ya di luar ring Ya. mereka lah ya, gitu. Kita sebelumnya kan, Ya. dia akan membakar kota-kota ketika mereka. Kita tahu kan, Yerusalem jatuh, ya kan, tahun 70 itu hancur, Bait Allah pun dihancurkan. Ya. Nah itu, ya kita kembali lagi ceritanya dulu. Jadi itu dia bilang oke, kalau enggak sampaikan ke pinggir-pinggir jalan, sampaikan pada orang-orang, Ya. baik orang berdosa, baik orang yang benar. Jadi kalau kita flashback lagi, berarti di perumpamaan ini dikatakan juga bahwa akhirnya Allah mengundang Ya. selain bangsa Israel, Ya. selain bangsa terpilih ini untuk jadi Allah ini menjadi Allah dari semua bangsa. Semua bangsa, betul. Nggak spesifik buat Iya. buat bangsa Betul. itu satu anugerah buat Iya, kita. iya. Gitu. Sehingga akhirnya kita boleh masuk ke dalam perjamuan pernikahan ini, Perjamuan ya, dalam pernikahan perumpamaan itu. ini. Tapi kalau kita baca selanjutnya ceritanya bro ya, Iya. ada yang dia datang tetapi dia nggak persiapkan baju, dia Iya. seenaknya dia Iya. nggak pakai sepantasnya kalau Betul. dia datang gitu. Betul. Di sini kan Tuhan menghukum Iya. orang yang nggak siap. Iya. Kita kadang-kadang ya ini kembali lagi pada kehidupan kita. Kadang-kadang kita nggak mempersiapkan diri ketika kita datang gitu. Iya. Kita datang ke pesta pernikahan tapi kita nggak persiapkan hati Iya. kita. Gitu. Nah, ada istilah bagikan ke pesta tanpa sepatu ya. Ya, atau tanpa baju bagus Tanpa baju, lah. betul. Nah, jadi dari perumpamaan ini maksudnya gimana nih bro? Orang yang Iya. nggak siap itu yang bagaimana bro? Apakah dia tetap datang mencari kerajaan Allah tapi dia tetap berbuat dosa atau bagaimana? Dianalogikan seperti apa tuh? Kalau kita lihat banyak orang yang dia dipanggil Tuhan, ya, tetapi ketika dia nggak siap, di situ Alkitab katakan bahwa dia akan dicampakkan, dia Iya. akan dihukum gitu. Iya. Demikian juga kita harus mempersiapkan diri ketika kita datang dalam perjamuan Tuhan. Iya. Gitu. Ayat yang terakhir ini paling bagus sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah itu Betul memang, sekali. waduh saya senang sekali itu. Maksudnya apa tuh kira-kira bro? Ya, jadi kan kalau dari perumpamaan ini kan begitu banyak yang dipanggil orang untuk datang ke perjamuan pernikahan ini, tetapi nggak semuanya juga Nggak semua. terpilih. Salah satunya orang yang tidak siap itu. Ya. Ya, jadi memang ketika kita datang memasuki kerajaan Allah, yaitu ya kita harus siap bagaimana kita menyerahkan diri kita juga, Ya. bagaimana kita berlaku dan bertindak Ya. seturut ajaran dan kehendak Tuhan. Ya, ini kalau dipanggil ini dalam arti kata begini juga bro, kalau kita lihat ya dalam konteksnya. Kita dipanggil aplikasi kekinian sekarang ya, bahwa kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Kita dipanggil untuk menjangkau jiwa. Iya. Itu adalah tugas. Kita dipanggil seperti hamba-hamba itu. Oh ya, kamu sampaikan di pinggir-pinggir jalan gitu kan, di situ kan, sampaikan kabar baik. Bagian kita adalah kita menyampaikan kabar baik. Bagian Tuhan nanti yang akan merubah orang itu, melunakkan hati orang itu. Begitu bro. Baik, Jadi luar biasa firman hari ini ya. puji Tuhan kita boleh mendengarkan firman Tuhan, karena itu juga iman kita akan bertambah, karena Amin. iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tuhan. Baik, terima Haleluya. kasih Bro Ensis semua. Mari kita tutup dengan doa ya. Yes. Bapak, kami mau mengucap syukur kembali Tuhan, kami boleh mendengarkan firman dan sabdamu pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan apa yang ingin kau katakan pada kami. Berkatilah kami, semoga kami dapat
mengaplikasikan apa yang telah Kau ajarkan dalam kehidupan kami sekarang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Francis. Shalom.